Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwati dari kelas X5H dengan NIM 190401026. Nah, baik, di video kali ini saya akan membahas tentang desain produk, barang, dan jasa, di mana pentingnya desain produk dan jasa strategis. Ada hubungannya yang jelas antara desain produk atau jasa dengan kesuksesan organisasi. Organisasi-organisasi yang memiliki produk atau jasa yang didesain dengan baik lebih dapat mewujudkan sasaran mereka. Alasan utama untuk melakukan desain produk atau desain ulang produk. Kekuatan utama yang mendorong desain atau desain ulang produk dan jasa adalah peluang dan ancaman pasar. Faktor-faktor yang memicu peluang dan ancaman pasar adalah satu atau lebih perubahan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi; kedua, sosial dan demografi; yang ketiga, politik, liabilitas atau hukum; yang keempat, kompetisi; yang kelima, biaya atau ketersediaan; dan yang kelima yaitu teknologi. Tujuan utama dari desain produk dan jasa yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan; kedua, terkait dengan fungsi, potensi, biaya, dan laba dalam perusahaan berorientasi laba; mutu, penampilan, volume terduga, kemudahan produksi, kemudahan perakitan, serta kemudahan pemeliharaan atau pelayanan. Pentingnya standarisasi, masalah hukum, etika, serta lingkungan dalam desain produk dan jasa. Pendesain harus berhati-hati dalam mempertimbangkan beragam pertimbangan hukum dan etika. Di samping itu, jika ada potensi merusak lingkungan, masalah tersebut juga penting. Liabilitas produk adalah tanggung jawab produsen pada setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk cacat karena keahlian atau desain yang tidak bagus. Banyak perusahaan bisnis menghadapi gugatan yang berkaitan dengan produknya. Gugatan dan potensi gugatan telah menyebabkan peningkatan biaya hukum dan asuransi, pelunasan yang mahal terhadap pihak yang dirugikan, dan penarikan kembali yang mahal. Selain itu, peningkatan kesadaran pelanggan akan keselamatan produk dapat memengaruhi citra produk secara. Masalah etika seringkali muncul pada desain produk dan jasa, sehingga manajer perlu menyadari masalah etika dan pendesain perlu mematuhi standar etika. Pendesain seringkali berada di bawah tekanan untuk mempercepat proses desain. Organisasi biasanya ingin agar pendesain menuruti panduan sebagai berikut. Yang pertama, buat desain yang konsisten dengan sasaran organisasi. Kedua, berikan nilai seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Ketiga, buat kesehatan dan keselamatan menjadi perhatian utama. Yang keempat, perhatikan potensi kerusakan lingkungan. Masalah penting yang seringkali timbul dalam desain produk atau jasa dan desain proses adalah tingkat standarisasi. Standarisasi mengacu pada sejauh mana tidak adanya variasi dalam produk, jasa, atau proses. Standarisasi membawa sejumlah manfaat penting serta kerugian tertentu. Produk standarisasi segera tersedia untuk pelanggan. Produksi standarisasi berarti bagian-bagian dapat saling dipertukarkan, yang sangat menurunkan biaya produksi sementara meningkatkan produktivitas dan membuat penggantian atau pergantian relatif cepat dibandingkan dengan bagian-bagian yang dibuat sesuai pesanan. Biaya desain biasanya lebih rendah. Standarisasi juga memiliki kerugian. Salah satu kerugian utamanya berkaitan dengan pengurangan variasi. Tahapan desain dan pengembangan produk. Yang pertama yaitu penciptaan ide, kedua analisis kelayakan, ketiga spesifikasi produk, keempat pengembangan contoh produk, kelima tinjauan desain, dan yang terakhir uji pasar. Sumber utama dari ide desain yang pertama, berbasis rantai pasokan. Rantai pasokan dapat menjadi sumber ide yang kaya pelanggan, pemasok, penyalur, karyawan, serta pegawai bagian pemeliharaan.
pemeliharaan dan perbaikan dapat memberikan wawasan yang berharga. Kedua, berbasis kompetitor. Dengan mempelajari produk atau jasa kompetitor dan bagaimana kompetitor beroperasi, organisasi dapat memperoleh banyak ide secara berangsur-angsur. Ketiga, berbasis riset. Penelitian dan mengacu pada upaya terorganisir yang diarahkan terhadap peningkatan pengetahuan ilmiah dan inovasi produk. Masalah utama dalam desain jasa. Dua masalah penting desain jasa adalah tingkat variasi kebutuhan jasa dan tingkat hubungan dengan pelanggan serta keterlibatan pelanggan pada sistem penyampaian. Dua masalah ini berdampak pada sejauh mana jasa dapat distandardisasi atau harus disesuaikan. Semakin rendah tingkat hubungan dengan pelanggan dan variabilitas kebutuhan jasa, maka jasa semakin bisa distandardisasi. Karakteristik sistem jasa yang didesain dengan baik. Yang pertama, konsisten dengan misi organisasi. Kedua, ramah bagi pengguna. Ketiga, tangguh ketika variabilitas merupakan faktor penting. Keempat, mudah untuk dipertahankan. Kelima, berbiaya efektif. Keenam, memiliki nilai yang nyata bagi pelanggan. Ketujuh, memiliki hubungan efektif antara operasi di belakang layar. Kedelapan, memiliki tema sederhana yang menyatukan seperti kenyamanan atau kecepatan. Kesembilan, memiliki fitur desain dan pengendali yang akan memastikan jasa itu andal atau bermutu tinggi. Nah, apa sih tantangan dari desain jasa? Yang pertama itu ada kebutuhan yang berubah-ubah. Kondisi ini menciptakan kebutuhan desain yang tangguh sehingga akan menampung berbagai input dan output. Kedua, jasa dapat sulit diuraikan. Sesuai dengan sifatnya, uraian verbal biasanya agak tidak tepat. Dan ketiga, hubungan dengan pelanggan biasanya jauh lebih tinggi dalam bidang jasa. Dan yang keempat, desain jasa harus mempertimbangkan pertemuan penyedia jasa dengan pelanggan. Terdapat kemungkinan jumlah variabel yang relatif besar untuk menghadapi pertemuan penyediaan jasa dengan pelanggan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.